Jenderal Baliho yang terlibat KM50, saudara, langsung ataupun tidak langsung, dan terlibat dalam operasi begal nasab, mengadu domba habaib dengan kiai diadu domba, habaib diadu domba, umat Islam dipecah belah, laskar setan dibentuk, dibina, dibiayai, suruh maju untuk menjadi algojo, membubarkan pengajian-pengajian. Kenapa yang begini diangkat jadi penasehat? Wajib dipecat dan disingkirkan, betul? Jadi saya lihat, oh ini kata Yaman datangnya dari setan ini nih, berteman sama setan jadi setan. Kira-kira jelas gak? Mudah-mudahan ini yang pertama dan terakhir buat Bapak Presiden. Kita doain biar Bapak Presiden dapat taufik dan hidayah. Pak Rizik ya, sudah tua lah, udah sama-sama tua. Ya marilah kita bangun bangsa ini dengan keteduhan. Kita doain biar Bapak Presiden dapat taufik dan hidayah. Tapi kalau Bapak Presiden terus mengulangi, terus ingin menjadikan orang-orang Yaman sebagai musuh, ya kami siap saja Pak. Enggak, kami enggak mundur, kami enggak takut, siapapun akan kami lawan. Yang menyebarluaskan sikap rasis, fasis, benci dengan kesukuan, kurang ajar. Kalau dia ngomong tuh kurang ajar, kalau gue kurang ajar. Hei, lo Alawi mesti terima kasih sama Indonesia. Kalian tinggal di sini, masya Allah, negeri yang gemah ripah, Allah jinawi. Coba ente tinggal di Yaman, ditarik yang ente puja-puja sebagai negara yang yang luar biasa. Kesana nih, ini dia jago memutar balikan fakta nih. Rizik Syihab itu. Ini aktor nih orang. Aktor benar-benar, cuman aktor antagonis. Kalau Roma film masih ada deh, gue kontrak juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan Prabowo yang menimbulkan kontroversial tentang kabur saja ke Yaman bukan saja mengundang berbagai reaksi dari masyarakat, bahkan sampai Habib Rizik Syihab pun ikut menanggapi statement Prabowo yang kabur ke Yaman dinilai terlalu rasis dan fasis. Bahkan menurut Habib Rizik Syihab, Prabowo seperti itu tentu dipengaruhi oleh orang-orang sekelilingnya seperti Jenderal Abdurrahman. Karena Jenderal Dudung sebelumnya ini punya rekam jejak yaitu mencabut baliho-baliho FPI. Jadi apalagi Jenderal Dudung ini sangat anti sekali dengan Ba'lawi ya, dengan Habib. Menurut Habib Rizik, justru Prabowo dikelilingi oleh orang-orang atau menteri-menteri yang tidak baik sehingga Prabowo harus mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang kontroversial. Bahkan ya, tanggapan Habib Rizik ini pun direspon oleh Rhoma Irama. Ya, Rhoma Irama sampai menyebut Habib Rizik kurang ajar, orang terkonfirmasi berbahaya. Jadi Rhoma Irama sekarang ya sudah berseberangan dengan Habib Rizik gara-gara masalah status Ba'lawi. Jadi Rhoma Irama menganggap tidak ada Habib ya di Indonesia ini. Jadi mereka mempermasalahkan yaitu masalah nasab Ba'lawi. Rhoma Irama pun membuat beberapa podcast tentang nasab Ba'lawi ini. Dan Rhoma Irama merespon tentang tanggapan Habib Rizik Syihab, dan juga ya kemarin Jenderal Dudung Abdurrahman ikut merespon apa yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab. Jadi kita lihat ini ya, pernyataan Prabowo yang menyinggung atau menyindir tentang kabur ke Yaman direspon Habib Rizik, ditanggapi oleh Jenderal Dudung, dan sampai pada akhirnya pun ditanggapi oleh Rhoma Irama atas pernyataan Habib Rizik Syihab. Baik, coba Anda beri komentar di kolom komentar tentang pendapat Habib Rizik, Rhoma Irama, Jenderal Dudung, dan Prabowo. Alhamdulillah 1,5 tahun mimpin, presiden yang baru ini nggak pernah mengucapkan itu. Alhamdulillah. Minggu kemarin dia ketemu tuh sama menteri segala urusan zaman dulu, ngobrol semeja, minta nasihat. Habis dapat nasihat, si pemimpin langsung ngomong, mau apa tuh protes-protes Indonesia gelap, kabur aja sono ke Yaman. Gara-gara apa? Punya teman jelek, saudara. 1,5 tahun presiden kita nggak pernah ngomong begitu. Kenapa hari ini dia mengatakan begitu? Ngobrolnya sama provokator, minta nasihatnya sama orang jelek. Dulu kan yang bicara begitu bukan presiden, ada menteri segala urusan, tahu kan? Tahu kan? Dipanggil lagi, ditemuin, diajak ngobrol, ada apa? Nular, saudara, minta nasihat dari orang bejat akan dapat nasihat yang bejat. Begitu saya tanya, apa kata Nabi tadi, saudara? Berpengaruh gak kawan? Berpengaruh gak menteri? Berpengaruh. 1,5 tahun, presiden kita nggak pernah ngomong begitu. Nggak pernah. Kemarin tahu tuh ngomong, yang bilang Indonesia buram tuh siapa tuh? Indonesia terang. Kalau nggak suka Indonesia buram, sono kabur. Nah kalau yang dulu maunya kabur keluar Indonesia, ini malah nambah kabur ke Yaman. Tahu dosa Yaman apa sama dia? Pakai nyebut-nyebut Yaman, ada apa? Nah saya lihat ini, makanya saudara, pengaruh teman itu bahaya. Bapak Presiden kalau cari menteri yang bagus, penasehat yang bagus, nanti Bapak Presiden juga bicaranya akan bagus, insya Allah. Tapi kalau Bapak Presiden ngobrolnya sama menteri segala urusan di rezim yang lalu, saudara, yang banyak ngebohong,
yang keras, kasar, arogan, suka ngusir-ngusir orang, ya begini akibatnya, ketularan. Mudah-mudahan itu yang pertama dan terakhir dilakukan presiden kita. Amin ya rabbal alamin. Itu pernyataan jelek, nggak bagus, jahat itu pernyataan saudara. Saya buktikan yang kedua, saudara. Kalau dulu ada menteri segala urusan nyebut ngusir keluar negeri kalau mau protes-protes. Presiden kita minta nasihat, atau ngomongnya sama, pergi keluar negeri. Nah, kalau mau protes-protes. Nah, sekarang ada tambahan malah, pergi ke Yaman. Nah, dari mana nih kata Yaman keluar, saudara? Ternyata ada sebabnya lagi. Ada Jenderal Baliho yang udah lama nggak dipakai, saudara, udah diparkir. Tahu-tahu kemarin dipanggil ke istana, diangkat menjadi penasehat presiden bidang pertahanan nasional. Dilantik lagi, saudara. Jenderal Baliho ini, saudara, diduga kuat dengan bukti-bukti yang kita miliki, indikasi-indikasi yang sudah kita kumpulkan, saudara. Satu, langsung atau tidak langsung dia terlibat dalam tragedi KM50. Setidaknya dia ikut siaran pers yang penuh kebohongan bersama Kapolda Metro Jaya saat itu. Dengan bukti-bukti palsu, dengan pistol palsu, peluru palsu, saudara, semuanya serba palsu. Dia fitnah 6 syuhada. Orang ini ikut dalam penjara, bahkan ikut pegang pedangnya, saudara, untuk menunjukkan betapa jahatnya ini laskar. Syuhada pakai senjata mau nyerang polisi, bohong. Orang ini terlibat. Yang kedua, kita juga sudah punya bukti-bukti, indikasi-indikasi kuat kalau orang ini juga terlibat, saudara, entah itu membina, entah itu membiayai, entah itu mendukung, saudara, dalam gerakan begal nasab. Orang-orang yang terlibat di begal nasab, saudara, seperti laskar setan. Karena caranya didatangi sama orang ini, diberikan pembinaan, diberikan dukungan. Ini orang bermasalah dalam KM50, dalam urusan adu domba anak bangsa, dalam urusan menghina para habaib. Saudara, kenapa diangkat jadi penasehat presiden? Pantas saja presiden bilang pergi sono ke Yaman, karena Jenderal Baliho ini memang benci Yaman. Jadi saya lihat, oh ini kata Yaman datangnya dari setan ini nih, berteman sama setan jadi setan. Kira-kira jelas gak? Pak Rizik ya, sudah tua lah, udah sama-sama tua. Ya marilah kita bangun bangsa ini dengan keteduhan, dengan tidak memprovokasi. Ya, saya lihat bahasa-bahasanya tidak pernah berubah. Bahasa-bahasa lama dengan sekarang itu, ya kalau dikatakan sebagai ulama itu yang selalu meneduhkan, ya berpikir jernih, matanya tidak pernah melihat orang lain, merendahkan orang lain, mulutnya tidak mengatakan orang lain, menjelekkan orang lain, hatinya juga tidak berprasangka buruk kepada orang lain, dan tangannya juga tidak dikotori dengan hal-hal yang tidak baik. Makanya jaga mata, jaga hati, dan jaga mulut. Ya inilah maksud saya, kita sama-sama anak bangsa yang situasi ini juga tidak baik, masalah ekonomi, masalah politik, masalah hukum, karena ini seluruh dunia ini terdampak dengan situasi global saat ini. Saya udah minta, saudara, kepada FPI maupun orang-orang Islam yang lain protes. Jangan diam, protes. Kalau orang-orang bermasalah diangkat oleh presiden, sampaikan protes, sampaikan kalau kita tidak menerima, sampaikan kepada presiden. Dan presiden wajib dengar apa yang menjadi isi hati masyarakat, apa yang menjadi tuntutan masyarakat. Jangan kalau dikritik, marah. Jangan kalau dikritik, jawab dengan karya. Dikritik, jawab dengan kerja. Dikritik, jawab dengan kebijakan yang bagus. Itu pemimpin. Bukan dikritik, jawab dengan kritik yang lebih pedas. Enggak begitu pemimpin, saudara. Jenderal Baliho yang terlibat KM50, saudara, langsung ataupun tidak langsung, dan terlibat dalam operasi begal nasab, mengadu domba habaib dengan kiai diadu domba, habaib diadu domba, umat Islam dipecah belah, laskar setan dibentuk, dibina, dibiayai, suruh maju untuk menjadi al-gojo, membubarkan pengajian-pengajian. Kenapa yang begini diangkat jadi penasehat? Wajib dipecat dan disingkirkan, betul? Takbir. Makanya saya minta semua nih, mujahid medsos, saudara, semuanya, begitu juga Muslim Army, saudara, yaitu kita minta, saudara, mujahid medsos kita semua bergerak. Jadi kalau yang udah punya salah begitu, bongkar kesalahannya, tunjukkan, minta kepada presiden, berhentikan. So, kita sudah sering berikan nasihat, hati-hati, sering. Jadi pemimpin tuh mesti dengar nasihat. Soal nasihat diterima nggak diterima, ada pertimbangan lain, itu terserah. Tapi jangan dinasihati marah, dikritik marah, dikritik bawa-bawa suku orang, nggak boleh, saudara. Kira-kira jelas tidak? Nah, maka itu kembali kepada pelajaran kita. Kalau gitu kawan berpengaruh tidak? Nasihat berpengaruh tidak? Menteri berpengaruh kepada pemimpin tidak? Saya mau tanya semua di sini, siap cari kawan yang baik, siap cari istri yang baik, siap cari guru yang baik, siap cari pemimpin yang baik. Takbir. Shallu ala nabi. Yang terakhir, saudara,
Kita berkali-kali menasehati Presiden. Board of Peace itu tidak baik. Sebaiknya Indonesia keluar dari Board of Peace. Saya percaya Presiden punya niat baik untuk menciptakan perdamaian dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui jalur diplomasi di PBB, di Board of Peace maupun di forum internasional lainnya. Saya percaya niat baik tersebut. Tapi faktanya, nah kita bicara fakta sekarang. Kan Presiden kemarin janji. Saya akan mereaksi ucapan Presiden Prabowo yang mengatakan kalau mau kabur aja ke Yaman, gitu kan. Ini satu indikasi bahwa isu nasab yang meresahkan umat, meresahkan bangsa telah sampai ke istana. Kemudian direaksi oleh saudara Muhammad Rizik Syihab dengan berapi-api. Selanjutnya saya ingin mereaksi saudara Rizik Syihab bahwa menuduh Prabowo fasis, rasis. Yang rasis Prabowo apa Mbak Alawi? Buktinya mana? Mbak Alawi itu rasis. Perempuan-perempuan Mbak Alawi haram dinikahi oleh pribumi. Ini rasis pakai banget. Rizik kemarin bilang, bangsa Indonesia harus terima kasih kepada Mbak Alawi. Ini kan kurang aja. Kalau dia ngomong tuh kurang ajar. Kalau gue kurang aja. Hei, lo Mbak Alawi mesti terima kasih kepada Indonesia. Kalian tinggal di sini, Masya Allah. Negeri yang gemah ripah loh, jinawi. Coba ente tinggal di Yaman, ditarik yang ente puja-puja sebagai negara yang yang luar biasa. Kesana nih, ini dia jago memutar balikan fakta nih. Rizik Syihab itu. Ini aktornya orang. Aktor benar-benar. Cuman aktor antagonis. Kalau Roma film masih ada deh, gue kontrak juga. Orang yang dulu pernah kabur, sekarang minta rakyatnya untuk kabur. Check it out. Ada yang mau kabur, kabur aja. Kok kabur aja ke sana? Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman, ya. Silakan. Mau kabur kemana? Mungkin kalian lupa, dulu ada orang yang pernah kabur dari negaranya ke Yordania, hampir stateless, tidak punya keluarga negaraan. Lalu dia diselamatkan oleh seorang perempuan bernama Megawati. Tanpa Megawati, mungkin tidak ada negara yang bisa dipimpinnya hari ini. Nah, orang itu sekarang menjadi presiden dan kemarin beliau berpidato dengan gagah. Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman. Udah jadi presiden gagah banget. Dulu ngapain kabur? Ada yang mau kabur? Kabur aja. Mungkin ke Yaman? Silahkan. Bahasanya mirip banget buzzer yang anti anak abah. Emak tuh langsung mikir, tersentak, duduk sebentar. Presiden yang dulu diselamatkan dari stateless alias orang yang tidak punya keluarga negaraan sekarang menyuruh rakyatnya kabur. Seorang presiden yang anti kritik, reaksioner, dan terlalu sering nantangin rakyatnya. Dia lupa dia ngatur negara ini pakai uang rakyat, bukan pakai uang bapak moyangnya. Luar biasa, 5 bintang. Kalian harus paham, yang mau kabur ini bukan rakyat yang hidupnya enak, tapi anak muda cerdas yang sudah berusaha keras dan negara tidak memberi ruang. Beda dengan anak presiden yang dicariin kerjaan sama bapaknya. Sementara presidennya ngomong, kabur aja loh ke Yaman. Seperti kakek tantrum, ditegur cucu, lalu ngambek. Nah, itulah seharusnya kalau dia bijak, dia akan memeluk dan berkata kepada anak-anaknya, hei anak-anakku, jangan kabur, ayah di sini. Mari kita bangun negara ini bersama-sama. Pemimpin yang anti kritik adalah pemimpin yang takut. Takut rakyatnya terlalu pintar untuk dibohongi. Dan seperti yang Ray Rangkuti bilang, ketika yang kabur ke Jordania bisa menjadi seorang presiden. Jadi kira-kira kalau rakyat kabur ke Yaman, kira-kira pulangnya jadi apa? Kabur aja deh. Iya, kabur aja biar kita nggak gaduh. Kenapa pejabat itu tidak boleh bersikap negatif terhadap koreksi? Kabur aja deh. Nomor 1, dia mengeluarkan itu pakai uang rakyat. Rakyat mengkoreksi kok nggak boleh? Kalau itu uang sendiri, uang dia sendiri, salah, boleh. Kamu nggak usah koreksi. Uang saya. Tapi ini bukan uang dia. Karena bukan uang dia, dia tidak boleh marah pada orang yang mengkoreksi dan mengkritik. Nggak boleh. Nggak boleh. Justru harus sebaliknya. Ini adalah uang yang harus dipertanggungjawabkan. Karena itu kalau penganggarannya meleset, tidak sesuai, harus terbuka untuk koreksi. Dan bagi rakyat, jangan pernah takut untuk mengkritik, jangan pernah takut untuk mengkoreksi.
Yang punya aspirasi pribadi, jangan gunakan negara. Bila Anda ingin memiliki aspirasi pribadi, keluar dari negara, mundur dari negara, laksanakan aspirasi pribadi Anda. Tapi kalau Anda menggunakan negara untuk aspirasi pribadi, maka Anda telah merendahkan negara, Anda telah menurunkan derajat negara, dan lebih parah lagi, Anda membuat rakyat tidak percaya pada negara. Mengapa Presiden sensi dan berucap matanya buram, kau kabur saja ke Yaman? Presiden Prabowo membantah pihak yang menyebut Indonesia gelap pada pidato groundbreaking hilirisasi di PT Kilang Pertamina Internasional Cilacap, Jawa Tengah 29 April 2026. Menurut dia, orang yang berkoar-koar Indonesia gelap memiliki mata yang buram. Indonesia terang, kau kabur saja ke sana, mungkin ada yang mau kabur ke Yaman, silahkan. Apa yang sesungguhnya terjadi? Pertama, ungkapan ini bukan kali pertama maupun kedua saat Presiden Prabowo menyindir narasi Indonesia gelap. Teranyar, tepat 20 hari yang lalu, dia menyindir aksi Indonesia gelap dalam acara peresmian pabrik perakitan kendaraan komersial berbasis listrik milik PT VKTR Sakti Industri di Magelang, Jawa Tengah pada Kamis 9 April 2026. Hari itu, Prabowo menuding mata dan hati kelompok yang tidak puas dengan kondisi Indonesia itu kurang bagus. Yang bilang Indonesia tidak cerah, yang bilang Indonesia gelap, mungkin matanya yang kurang bagus ya, matanya dan hatinya. Ya, kita mau diapain? Kalau hatinya tidak tulus, matanya buram, ya Indonesia gelap, ucap Prabowo. Kedua, jika ditelusuri lebih jauh, kampanye Indonesia gelap pertama kali mencuat pada awal 2025. Saat itu narasi ini digaungkan sebagai slogan untuk mengkritik pemerintahan Prabowo. Indonesia gelap dijadikan tema demonstrasi menuntut pertanggungjawaban atas sejumlah kebijakan pemerintah Prabowo yang dinilai tidak berpihak pada rakyat. Tagar Indonesia gelap juga ramai digunakan di media sosial. Ketiga, Prabowo pun tercatat beberapa kali menyinggung Indonesia gelap. Salah satunya pada taklimat kepada jajaran Kabinet Merah Putih dan pimpinan lembaga di Istana Kepresidenan pada Rabu 8 April 2026. Kepada para pembantunya di Kabinet, Prabowo menyampaikan optimismenya terkait dengan masa depan Indonesia di tengah situasi global yang bergejolak. Bagi saya, Indonesia gelap tidak ada. Indonesia cerah di saat banyak negara susah, katanya kala itu. Keempat, apabila mundur lebih jauh, Prabowo juga menyoroti Indonesia gelap saat menghadiri Kongres Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di Solo, Jawa Tengah pada Ahad 20 Juli 2025. Saat itu Prabowo menuduh massa untuk demonstrasi Indonesia gelap hingga kabur aja dulu dibayar oleh koruptor. Para koruptor, kata Prabowo, ingin Indonesia terus gaduh. Mereka ingin Indonesia selalu gaduh, Indonesia selalu miskin. Ya, koruptor-koruptor itu biayai demo-demo itu, Indonesia gelap, ucap Prabowo. Kelima, menarik untuk disimak pada tahun 2019, pakar psikologi politik Universitas Indonesia, Profesor Hamdi Muluk menyoroti sifat dan karakter calon presiden pada saat itu. Hamdi mengatakan ia pernah membuat tulisan ilmiah mengenai karakter pemimpin pada 2014 yang lalu. Saat itu dia sudah mengidentifikasi sifat dan karakter Prabowo yang dinilai kurang mampu mengendalikan emosi. Oleh sebab itu, Hamdi agak pesimis pada awal pemilu 2019 ketika tim kampanye Prabowo berupaya untuk mengubah citra negatif Prabowo yang emosional itu. Karena itu karakter, watak, atau sifat itu sulit untuk diubah. Nah, dia muncul ketika seseorang dalam keadaan tertekan, muncullah karakter asli itu, watak asli itu, kata Hamdi kepada Kompas.com Rabu 10 April 2019. Keenam, lantas menjadi pertanyaan apa yang membuat tekanan sehingga Prabowo tampil sensitif saat ini. Demikian juga ditujukan ke siapa ungkapan kabur ke Yaman. Sekedar mengingatkan, kritik adalah sesuatu yang biasa dalam kehidupan berpolitik. Diksi Indonesia gelap hakikatnya berakar pada penerapan sistem sekuler kapitalisme demokrasi liberal yang melahirkan negara korporatokrasi di mana negara dibajak oleh para oligark, elit politisi, dan elit ekonomi. Sehingga terjadilah berbagai bentuk kerusakan atau fasad dalam bentuk kesenjangan si kaya dan miskin yang semakin menganga, dirampoknya kekayaan alam, dehumanisasi, dan kerusakan lingkungan. Lebih jauh, penggunaan diksi mata buram, mata kurang bagus, hati yang tidak tulus hanyalah indikasi dan penanda keputusasaan retorika. Hati-hati Pak, nanti berbalik arah. Ungkapan kabur ke Yaman adalah bentuk sinisme bahwa kondisi Yaman lebih buruk dari Indonesia. Pertanyaannya dari sisi apa? Karena terlepas dari konflik dalam negerinya, Yaman disebut secara khusus oleh Rasulullah SAW, di mana menurut riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, telah datang penduduk Yaman, mereka adalah kaum yang paling lembut hatinya, fikih ada pada orang-orang Yaman, hikmah juga ada pada orang Yaman, sebagaimana dalam Sahih Muslim. Sedangkan riwayat Al-Bukhari menyebutkan, telah datang kepada kalian penduduk Yaman, mereka orang-orang lembut hatinya, keimanan itu ada di dalam penduduk Yaman, dan hikmah juga ada dalam penduduk Yaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an atas kota Tarim, Hadramaut, Yaman, agar menjadi kota yang subur dan diberkahi. Kota ini kemudian menjadi persinggahan para ahlul bait, keluarga keturunan Nabi Muhammad SAW dari jalur
Sayyidina Husain atau dikenal dengan istilah Habak. Keturunan Nabi Muhammad SAW yang pertama kali datang ke Hadramaut ini adalah Sayyid Ahmad bin Isa atau Imam Al-Muhajir yang hijrah dari Basrah masa kekhilafan Abbasiyah, sekarang masuk wilayah Irak. Beliau datang membawa keluarganya berjumlah 70 orang. Dari sinilah asal mula habaib, syarif dan syarifah hingga hari ini banyak tersebar di Indonesia. Imam Al-Muhajir, generasi ke-8 keturunan Sayyidina Husain, cucu Rasulullah SAW, wafat pada 345 Hijriah bertepatan dengan 924 Masehi di Husainiyah, sebuah kota antara Tarim dan Seyun, Hadramaut, Yaman. Sekali lagi, Pak Presiden, kenapa menyuruh kabur ke Yaman dan kenapa Bapak tidak suruh kabur ke Yordan? Paham sampai di sini? Salam melek politik.